Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja yang dimulai sejak Juni tahun lalu terus berlanjut hingga awal tahun ini. Namun di tengah gelombang PHK, industri kecil dan menengah ternyata tetap tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Perlambatan pertumbuhan ekonomi memukul semua sektor bisnis, mulai dari pertambangan, infrastruktur, hingga industri padat karya seperti industri manufaktur. Korban pemutusan hubungan kerja atau PHK terus terjadi. Sejak awal tahun, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.564 karyawan telah di-PHK. Jumlah ini mayoritas datang dari kawasan DKI Jakarta, di mana terdapat 1.047 karyawan telah dirumahkan. Sementara sektor aneka industri dan kimia dasar sebanyak 249 orang. Sektor pertambangan yang anjlok akibat penurunan harga komoditas juga merumahkan setidaknya 231 orang. Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Redman Arwan mengaku jumlah tersebut mengalami kenaikan. Per Desember 2015, jumlah tenaga kerja yang di-PHK mencapai 48.843 orang. Ia menilai penyebab utama PHK tidak hanya tekanan ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa ini sebagai akibat dari kondisi ekonomi. Karena sebagaimana tadi saya kemukakan bahwa data ini kalau kita lihat ini belum tentu faktor ekonomi. Tapi ada kemungkinan faktor lain, misalnya mungkin karena ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pekerja. Kan kalau kita lihat dalam undang-undang kita kan ada kurang lebih 25 alasan atau penyebab. Di saat para pelaku usaha besar sedang tertekan akibat kondisi ekonomi global, sektor industri kecil menengah tetap tumbuh dan menyerap tenaga kerja hingga 94 juta orang. Namun menurut Ketua Bidang UKM dan IKM Apindo, Nina Tursinah, pertumbuhan industri ini tersandera dengan bunga kredit usaha yang mencapai 17 hingga 20%. Alhasil demi efisiensi, memangkas jumlah karyawan menjadi pilihan. Sebetulnya dia perlu modal kerja tambahan dan bunga banknya, tapi kalau yang kecil dan menengah sekarang masih ngikutin bunga bank yang ada yaitu 17 sampai 18, ada yang 20. Tapi yang kur saja yang sudah bisa menikmatin tapi kita tetap berupaya bagaimana supaya dia jangan sampai mem-PHK-kan, tapi kalaupun terpaksa, apalagi sekarang, jadi persaingannya tambah. Meski pemerintah sudah merilis paket kebijakan ekonomi, dampak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tampaknya belum dirasakan. Diperlukan kebijakan yang tepat sasaran yang bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Abdul Manaf, Metro TV.